sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri ya Bu. Nama saya Najibah Tunisa, dipanggil Najibah. Saya merupakan mediator bersertifikat di kantor ini yang telah dipilih oleh Ibu berdua untuk membantu jalannya mediasi pada hari ini. Terima kasih kepada ibu-ibu yang telah berhadir pada pagi hari ini. Selanjutnya saya persilakan kepada ibu-ibu yang ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu, mungkin dari Ibu. Baik, terima kasih Ibu. Perkenalkan, nama saya Ana Mariana, anak pertama dari Bapak Ana sebagai penggugat kakak dari Ani Mariani. Baik Ibu, perkenalkan nama saya Ani Mariani, anak kedua dari Bapak Anas sebagai tergugat dan adik dari Ana Mariana. Baik, terima kasih Ibu atas perkenalannya. Pertama-tama saya ingin menjelaskan dulu sebelumnya sebagaimana yang terdapat dalam Perma nomor 1 tahun 2016 pasal 1 ayat 7 bahwa mediasi yang Ibu Ana dan Ibu Ani tempuh hari ini tidak lain merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan, sehingga yang dibantu oleh mediator oleh saya sendiri yang merupakan pihak yang netral ya Bu. Saya netral, tidak berpihak kepada Ibu Ana ataupun Ibu Ani, yang merupakan hasil dari mediasi ini untuk mendapatkan kesepakatan bersama. Selanjutnya saya juga tidak mempunyai hak memutus karena keputusan diambil berdasarkan kesepakatan oleh ibu berdua. Jika terjadi deadlock atau tidak ada jalan keluar, maka dapat kita lakukan kaukus ya Bu. Kaukus itu sendiri yaitu pertemuan yang dilakukan secara terpisah dengan para pihak dan mediator sesuai dengan kesepakatan dan akan menjaga kerahasiaan. Apakah dapat dimengerti Ibu, Ana dan Ibu Ani? Ya Ibu. Baik, karena jadwal yang telah disepakati pada hari ini yaitu hari Kamis dengan waktu mediasi selama 1 jam. Selanjutnya jika terdapat pertemuan yang diperlukan lagi, kapan kiranya Ibu Ana dan Ibu Ani bersedia melakukan mediasi kembali? Mungkin hari Kamis minggu depan Bu. Baik, untuk Ibu Ani apakah setuju? Iya, saya setuju Bu untuk di hari Kamis minggu depan berikutnya. Baik, atas kesepakatan tersebut jika diperlukan mediasi lagi, maka akan kita laksanakan pada Kamis berikutnya ya Bu. Selanjutnya sebelum mediasi kita pada pagi hari ini agar berjalan dengan lancar, saya akan menjelaskan beberapa tata tertibnya ya Bu. Yang pertama, para pihak harus berbicara secara bergantian antara Ibu Ana dan Ibu Ani. Sebelum saya persilahkan ya. Selanjutnya yang kedua yaitu para pihak tidak saling menyerang baik secara kata-kata ataupun fisik. Yang ketiga yaitu tidak merekam pembicaraan. Baiklah, apakah dengan adanya tata tertib tersebut di antara Ibu Ana ataupun Ibu Ani ada yang ingin menambahkan atau keberatan terhadap tata tertib tersebut? Saya Bu ingin menambahkan. Baik, dipersilakan kepada Ibu Ana. Saya mau dalam mediasi ini tidak boleh menggunakan handphone Bu. Terima kasih Bu Ana. Apakah Ibu Ani ada tambahan atau sanggahan? Tidak ada Bu. Oh baik. Saya ulangi lagi ya Bu tata tertibnya. Yang pertama yaitu para pihak harus berbicara secara bergantian. Yang kedua yaitu para pihak tidak saling menyerang baik secara kata-kata ataupun fisik, tidak merekam pembicaraan dan tidak boleh menggunakan handphone saat mediasi berlangsung. Bagaimana Ibu berdua, apakah sudah jelas? Jelas Bu. Baiklah, jika begitu bagaimana kita mulai dari Ibu Ana sebagai penggugat untuk menjelaskan mengenai masalah ini. Apakah Ibu Ani setuju? Ya, setuju Bu. Baik, silakan Bu. Baik, jadi saya sebagai penggugat ingin menceritakan apa masalah yang sedang saya rasakan. Setelah ayah saya meninggal, beliau meninggalkan sebuah rumah di daerah Banjarmasin seharga 500 juta, kemudian tanah di Banjarbaru, kemudian ada sebuah toko sembako di Pasar Suri Mampir. Jadi masalahnya adik saya Ani sudah menjual tanah tanpa seizin saya. Selain itu rumah yang ditempati tanpa pembicaraan dengan saya. Kemudian toko sembako yang kami kelola bersama, saya belum pernah menerima hasil dari toko tersebut. Jadi saya tuh merasa hak saya tuh diabaikan Bu. Oh baik, terima kasih Ibu Ana ya. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Ani untuk menanggapinya. Iya, memang benar saya menjual tanah dengan harga 150 juta. Tetapi hasilnya itu digunakan untuk biaya pengobatan ibu kami yang telah lama sakit. Nah, hasilnya tadi itu juga sebagian digunakan untuk melunasi ayah kami yang jumlahnya itu kurang lebih 50 juta. Setelah itu uang sisanya pun saya masih simpan. Untuk rumah memang saya tempati karena saya tidak memiliki tempat tinggal lain. Baik, Untuk mengenai toko, memang saya kelola, tapi penghasilannya kecil
dan sering habis untuk biaya operasional. Saya sama sekali tidak memiliki niat untuk merugikan kakak saya sendiri. Namun ada juga tadi peninggalan ayah saya satu buah mobil, Bu. Tapi Bu, itu kan hanya satu mobil. Maaf Bu Ana, sebelumnya tadi sudah saya jelaskan ya bahwasanya ada tata tertib di awal untuk tidak memotong pembicaraan pihak lain ya. Baik, mohon maaf Ibu. Baik, silakan kepada Ibu Ani untuk melanjutkan. Baik Bu, untuk yang sekarang saya tidak tahu di mana mobil itu. Karena terakhir kali ayah saya menyerahkannya kepada kakak saya, yang entah digunakan kakak saya untuk kegiatan sehari-harinya atau telah dijualnya. Jadi tidak sepenuhnya saya menggunakan penghasilan ayah saya. Baik Bu, setelah mendengar penjelasan Ibu tadi berdua, jadi ada 4 hal pokok dalam permasalahan ini. Yang pertama yaitu tanah sudah dijual tanpa persetujuan wali, ahli waris lainnya, dan digunakan untuk membantu pengobatan ibu dan melunasi utang ayah. Selanjutnya yang kedua yaitu rumah ditempati oleh Ibu Ani tanpa sepengetahuan Ibu Ana. Yang ketiga yaitu toko dikelola oleh Ibu Ani tanpa adanya pembagian hasil dan Ibu Ana. Dan yang keempat yaitu mobil digunakan oleh Ibu Ana tanpa pengetahuan Ibu Ani. Apakah betul demikian Ibu? Benar Ibu. Baik, saya mengerti bahwa alasan ibu berdua memang memiliki alasan yang sama-sama kuat. Namun kita ketahui bahwa ibu berdua merupakan saudara kandung sedarah. Jika kita kesampingkan alasan tersebut, maka ibu berdua memiliki kedekatan yang sangat dekat sekali karena pernah hidup bersama dan tinggal bersama di rumah tersebut. Selanjutnya, sebelumnya apakah ayah ibu ada memberi wasiat atau pembicaraan khusus kepada Ibu Ana ataupun Ibu Ani tentang hal tersebut? Untuk perihal itu tidak ada Bu, namun untuk mobil ayah saya pernah bilang bahwa gunakan saja mobil untuk keperluan saya, sehingga saya menggunakannya Bu. Baik Bu, bagaimana tanggapan Ibu Ani setelah mendengar pernyataan tersebut? Apakah Ibu Ani mengetahuinya? Untuk itu saya tidak mengetahuinya. Kalau memang begitu, ayah saya juga pernah bilang dengan saya untuk tidak apa-apa menempati rumah itu. Maka saya sama juga dong seperti kakak saya tadi. Baik, setelah mendengar hal tersebut mungkin ada beberapa kesalahpahaman ya antara Ibu Ana dan Ibu Ani, bahwa ibu berdua memang tidak mengetahui pembicaraan masing-masing pembicaraan ayah terhadap antara Ibu Ana dan Ibu Ani ya. Apakah benar demikian? Benar Ibu. Benar Bu. Jika saya memberikan beberapa solusi, apakah Ibu Ana dan Ibu Ani menyetujuinya? Karena wasiat tidak diberikan secara khusus dan tidak benar-benar diucapkan di hadapan ibu berdua, dan pembicaraan resmi tidak terjadi ya di antara kedua orang tua ibu dan ibu berdua. Maka mungkin dalam pembagian warisan harus diketahui oleh semua ahli waris dan kesepakatan pembagian dilakukan oleh kedua ahli waris. Apakah ibu berdua berkenan mendengarkan solusi dari saya? Dan solusi ini mungkin tidak memutus, namun hanya memberikan gambaran untuk ibu berdua agar mendapatkan kesepakatan bersama mengenai pembagian warisan ini. Baik Ibu. Yang pertama yaitu tanah. Hasil penjualan tanah yang sudah dilakukan oleh Ibu Ani tetap itu sebagai harta warisan dan dikurangi biaya rumah sakit ibu dan hutang ayah, sisa uang dibagi rata. Selanjutnya yang kedua yaitu rumah. Ada 2 opsi yang saya berikan, yaitu yang pertama rumah dijual dan hasilnya dibagi 2 secara proporsional. Yang kedua yaitu rumah tetap ditempati oleh Ibu Ani dengan kewajiban membayar kompensasi setengah dari nilai rumah tersebut. Yang ketiga yaitu toko tetap dikelola bersama dengan sistem pembukaan yang transparan, laporan keuangan dibuat setiap 3 bulan sekali dan hasil bersih dibagi sesuai kesepakatan. Yang keempat yaitu mohon maaf, jika pengelolaan bersama tidak memungkinkan, toko dapat dijual dan hasilnya dibagi, atau sebagai pilihan alternatif mungkin toko bisa dijadikan sebagai amal jariah untuk orang tua ibu berdua apabila ibu berdua ikhlas. Selanjutnya yang keempat yaitu mobil dijual dan uangnya dibagi rata bersama, atau mobil digunakan secara bergantian antara Ibu Ana ataupun Ibu Ani. Bagaimana pendapat ibu berdua mengenai usulan-usulan ini? Untuk perihal ini saya setuju hasil penjualan tanah dibagi sesuai ketentuan. Untuk rumah saya lebih memilih dijual supaya adil, tapi jika adik saya benar-benar keberatan,
Saya bisa menerima opsi kompensasi asal jelas perhitungannya. Kemudian untuk toko saya ingin tetap dikelola bersama dengan pembukuan yang rapi, dan untuk mobil saya siap jika dijual dan dibagi rata. Saya setuju soal tanah. Untuk rumah, saya mohon tidak dijual karena itu satu-satunya tempat tinggal saya. Saya sanggup membayar kompensasi kepada kakak saya secara cicilan. Untuk toko, saya setuju dibuat laporan dan hasilnya dibagi. Dan untuk mobil, jika kakak saya ingin menjualnya, saya tidak apa-apa. Namun untuk rumah, sekali lagi, tolong jangan digugat karena hanya itu tempat tinggal saya. Baik, dengan beberapa solusi yang telah saya berikan tadi, Ibu berdua telah menyepakati ya, yaitu yang pertama, tanah hasil dari penjualannya itu sebesar 150 juta dan digunakan untuk biaya rumah sakit ibu dan pelunasan hutang ayah sebanyak 50 juta, sehingga sisanya dibagi rata dengan masing-masing menerima 50 juta. Yang kedua yaitu rumah tetap ditempati oleh pihak Ibu Ani, namun dengan kewajiban membayar kompensasi setengah sebesar 250 juta kepada pihak Ibu Ana, mungkin dengan pembayaran cicilan atau waktu yang telah ditentukan ya. Selanjutnya yaitu toko tetap dikelola bersama dengan sistem pembukuan transparan, laporan keuangan dibuat setiap 3 bulan dan hasil dibagi sama rata. Baik Ibu, apakah setuju dengan hal yang telah saya ucapkan tadi? Saya setuju, Bu. Baik Bu, saya setuju asal ini benar-benar sesuai kesepakatan tersebut dan tidak ada gugatan lainnya Bu. Baik, dengan kesepakatan tersebut yang telah disetujui oleh Ibu Ana dan Ibu Ani, maka nanti akan saya buatkan naskah perjanjian ya secara tertulis dan dapat ditandatangani secara bersamaan oleh Ibu Ana dan Ibu Ani agar memiliki kekuatan hukum masing-masing terhadap pembagian harta warisan tersebut. Baik Bu. Saya mengapresiasi terhadap Ibu berdua telah menyelesaikan sengketa ini dengan tenang dan sama-sama baik, sehingga terjadi kesepakatan yang tuntas dan selesai. Sengketa warisan ini memang sering terjadi Bu antara keluarga, namun dengan kebaikan hati Ibu Ana dan Ibu Ani sehingga dapat diselesaikan. Dan saya berterima kasih kembali atas kehadiran dan kebijaksanaan Ibu berdua. Semoga mediasi ini dapat membuat kebaikan dan jalan damai antara Ibu berdua. Baik, terima kasih juga Ibu karena telah membantu kami. Saya juga berterima kasih, Bu. Semoga ini dapat menjadi hal baik di kemudian hari. Baik, dengan hasil demikian saya ucapkan alhamdulillahirobbilalamin, mediasi kita telah selesai dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu.